Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa sadaqallahul aliyyul azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin, sidang Jumat yang terhormat, tinggal beberapa hari lagi bulan suci Ramadan yang agung insyaallah akan tiba. Untuk itu marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan yang agung itu dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Saudara-saudara, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Ramadan disebut dengan istilah Sayyidus Suhur. Apa artinya Sayyidus Suhur? Sayyidus Suhur adalah ratu daripada segala bulan. Mengapa Ramadan disebut dengan Sayyidus Suhur? Alasannya yang pertama, karena di bulan suci Ramadan kita umat Islam seluruh dunia diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengapa disebut dengan Sayyidus Suhur? Karena bulan suci Ramadan terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita beribadah bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar dan kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka nilai ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih sama dengan 83 tahun. Dasarnya apa Ustadz? Dasarnya Quran surat Al-Qadar. Ya, Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah para malaikat yang dipimpin malaikat Jibril untuk membawa bingkisan rohani diberikan kepada hamba-hamba Allah yang mencarinya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun kesejahteraan sampai fajar. Kemudian yang ketiga, saudara, kenapa disebut dengan Sayyidus Suhur? Karena di bulan suci Ramadan merupakan awal mula diturunkannya Al-Quran pertama kali pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah pada malam 17 Ramadan. Sedangkan yang keempat, saudara, kenapa disebut dengan Sayyidus Suhur? Karena di bulan suci Ramadan setiap amal ibadah kita sebagai hamba-hamba Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis qudsi dikatakan kullu amali bani Adam bi asri amsalha au sab'i mi'ati dhifin illa saum, bahwa setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan pahalanya antara 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Saumuli, puasa kamu itu adalah untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan melanjarnya. Sedangkan yang kelima, saudara, mengapa disebut dengan Sayyidus Suhur? Karena di bulan suci Ramadan setiap doa yang kita panjatkan pada Allah dengan tulus ikhlas, insya Allah lebih dekat dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Quran surat Al-Baqarah 186. Quran surat Al-Baqarah 183 berisi tentang perintah puasa. 184 Al-Baqarah berisi tentang rukhsah, orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Sementara Al-Baqarah ayat 185 itu berisi tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Sementara Al-Baqarah 186 berisi tentang perintah berdoa. Ini menunjukkan bahwa di bulan suci Ramadan doa sangat dekat dengan dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul di bulan suci Ramadan? Yang pertama, tentu kita sangat dianjurkan untuk sholat tarawih. Dasarnya apa? Dasarnya dalam al-hadis disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qama Ramadan itu salat tarawih. Menurut beberapa para ulama, ya, imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mengharapkan ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang itu dari dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sangat dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Jadi kita punya tarjot selama 1 bulan suci Ramadan, bisa hatam berapa kali? Bisa hatam 1 kali? Bagus. Bisa hatam 2 kali? Bagus. 3 kali pun bagus. Karena apa? Kita ingat bahwa di bulan suci Ramadan, yang namanya malaikat Jibril itu sering datang nyambangi Nabi setiap malam bulan suci Ramadan. Dikala Nabi masih hidup, itu malaikat Jibril selalu datang kepada Nabi untuk apa? Tadarusan bersama. Kemudian yang ketiga yang sangat dianjurkan apa? Infak dan sedekah. Itu sangat dianjurkan. Kata Nabi dalam pidatonya, wahai manusia, di bulan suci Ramadan, ya, itu rezeki setiap orang yang beriman ditambah. Barang siapa di antara kalian yang menginfakkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang berbuka puasa, maka berarti dia sama dengan melebur dosa-dosanya. Barang siapa yang berikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang pas puasa itu tanpa berkurang sedikit pun. Sedangkan yang keempat, yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa dengan 4 hal. Apa itu zikir dan doanya? Ya, yaitu yang pertama yang membuat Allah ridho, dan yang kedua yang menjadi keinginan kita bersama. Yang membuat Allah ridho adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan mohon ampun kepada Allah. Sedangkan yang membuat yang menjadi keinginan kita bersama adalah mohon dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Kalimat zikir dan doa itu kalau dirangkai menjadi asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang berpuasa itu menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tingkatannya ada 3, yaitu puasanya orang awam, puasanya orang khawas, dan puasanya orang yang khawasil khawas. Yang pertama puasanya orang yang awam. Puasanya orang yang awam biasanya hanya tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Tapi hal-hal yang bisa membatalkan, yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa tetap saja dijalankan. Apa yang menghilangkan pahala ibadah puasa itu? Di situ dikatakan bahwa khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa. Yang pertama apa? Al-kadhib, bohong. Puasa-puasa bohong. Pahala puasanya sah tapi pahalanya hilang.
Yang kedua adalah wal ghibah, ngerasani orang, puasa-puasa ngerasani orang, puasa sampai sah tapi pahalanya hilang. Ya, yang ketiga wan namimah, ngadu domba orang, puasa-puasa sampai ngeduwong, ya, puasa sampai sah tapi pahalanya hilang. Yang keempat wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, ya, pahala puasa sampean juga hilang. Sedangkan yang kelima wan nadhuru bi syahwatin, melihat sesuatu dengan syahwat. Oleh karena itulah maka di bulan suci Ramadan usahakan kita jauh daripada HP, karena di situ banyak kemaksiatan-kemaksiatan, banyak gambar-gambar yang tidak senonoh. Oleh karena itulah diusahakan sedikit sekali kita menggunakan HP, gunakan kalau memang benar-benar perlu yang bisa mendatangkan ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, tingkatan kedua adalah puasanya orang yang khawas. Puasanya orang yang khawas itu gimana? Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak kumpul suami istri mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Tapi hal-hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa, dia bisa menjauhinya. Sedangkan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi adalah puasanya orang yang khawasil khawas. Ini puasanya orang-orang sufi biasanya. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, tapi hal-hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa itu juga dijauhi. Serta ditambah apa? Pikirannya juga ikut puasa, hatinya juga ikut puasa. Dan puasanya orang yang seperti ini adalah puasa yang bisa mengantarkan kita pada derajat la'allakum tattaqun, agar benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Akhirnya malah kita tutup dengan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warhamta khairur rahimin. Alhamdulillahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah wa alamu annallaha yuhibbul muttaqin. Saudara-saudara sekalian, puasa yang kita jalankan nanti selama 1 bulan, hikmahnya yang utama apa? Hikmahnya yang utama adalah agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Timbul pertanyaan, masa kita puasa soro-soro hanya untuk orang yang bertakwa? Takwa itu adalah makom yang sangat tinggi. Ya, takwa itu adalah bekal terbaik dalam kehidupan kita. Ya, makanya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal dalam hidup ini, sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karena itulah maka mudah-mudahan puasa kita nanti bisa mencapai derajat takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ansur man hasadin wa ahdul man haddal muslimin, Allahumma anfa'anal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suifal mukhtalifat wal mihan ma dhahara minha ma batan amma ladina Indonesia khassah wa ansairil buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.